Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Pembelajar TV dan kita masih melanjutkan tahap belajar kita tentang membangun sebuah website ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang semantik HTML. Nah, sekarang kita lebih masuk lagi untuk belajar tentang elemen HTML yang itu secara fungsi sudah disediakan oleh HTML versi 5. Nah, kita mengikuti semantiknya. Jadi di bagian main tadi itu berarti kita bisa memecah kembali atau membuat elemen lagi. Di dalam elemen main tadi itu ada elemen artikel, kemudian aside dan section. Nah, bagaimana cara penggunaan tiga elemen ini di halaman HTML? Oke, kita masuk ke bagian penjelasannya dulu ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah elemen artikel. Nah, teman-teman, untuk elemen artikel ini dipakai sebagai wadah ya, atau tempat dari sebuah artikel secara independen. Jadi dia ketika kita membuka sebuah website, misal contohnya kita membuka berita, nah di dalam satu halaman itu kan hanya satu berita itu ya, benar nggak? Nah, maksudnya di situ artikel itu memuat di dalam satu halaman itu isinya ya satu berita itu sampai selesai gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang teman-teman pernah nggak teman-teman itu menjumpai dalam satu halaman itu ternyata ada dua artikel dan itu semuanya komplit gitu ya, bukan bersambung. Nah, berarti teman-teman kalau kasusnya seperti itu, artikel masing-masing, misal ada dua nih ya, ada dua artikel di dalam satu halaman website yang tampilannya dalam satu layar itu ada dua artikel, sejatinya setiap artikel itu memiliki elemennya masing-masing gitu ya, jadi tidak campur aduk dengan elemen yang lain. Nah, kita tuntaskan dulu ya penjelasannya. Ini artikel, kemudian yang kedua itu adalah aside. Nah, aside ini teman-teman, di penjelasan sebelumnya saya menyampaikan ke teman-teman ini biasanya terletak di samping kan ya. Ada kalau teman-teman main Blogger itu kan di samping itu ada bagian sidebarnya. Nah, itu maksudnya aside, itu maksudnya aside-nya. Nah, ketika aside ini berada di dalam artikel, biasanya itu akan merujuk atau menjelaskan atau memuat konten link yang berhubungan dengan isi artikel tersebut. Pernah nggak teman-teman menjumpai seperti itu? Jadi ketika ada satu berita nih, satu artikel, tapi di sela-selanya itu ada link untuk memberikan penjelasan atau yang informasi terkait dengan artikel tersebut. Nah, itu aside ini bisa masuk ke dalam elemen artikel, cuman dia tidak campur ya, maksudnya gini, tetap aside itu antara pembuka dan penutupnya itu tetap ada, tapi dia menjadi sub atau masuk ke dalam elemen artikel. Itu kalau masuk ke dalam elemen artikel. Tapi kalau dia berdiri sendiri di luar atau tidak ada di dalam elemen artikel, berarti isinya itu terkait dengan semua informasi yang ada di website tersebut. Contohnya biasanya dipakai untuk kategori, kemudian untuk arsip dari sebuah berita, historinya. Nah, seperti itu ya, atau bisa juga menampilkan profil. Nah, fungsi dari aside itu seperti itu ya. Nah, untuk layoutnya sepertinya tidak perlu saya ulangi di sini karena di video sebelumnya sudah saya sampaikan teman-teman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah section. Nah, section ini teman-teman kalau dari penjelasannya ya, sebuah elemen yang memiliki kesamaan konten dan memiliki heading
dan kemudian bisa dikelompokkan ke dalam elemen section. Jadi secara penjelasan lebih gampangnya, ketika ada sebuah artikel yang itu memiliki sub ya, maka itu kita bisa masukkan ke dalam sectionnya. Misal nanti kita contohkan di bagian project yang sudah kita kerjakan dari awal, penerapan sectionnya seperti apa. Nah, oke, tanpa ini cukup ya untuk penjelasannya ya, untuk section, kemudian untuk apalagi tadi itu aside dan artikel. Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian code-nya ya. Nah, silakan teman-teman buka terlebih dahulu file index yang menjadi project kita akan coba terapkan elemen artikel, kemudian aside, kemudian satu lagi itu tadi apa, section. Oke, kita mulai satu-satu teman-teman ya. Kita mulai dari elemen artikel dulu. Nah, di sebelah mana sih kita harus memberikan atau menuliskan elemen artikel itu? Nah, berarti teman-teman di bagian code kita itu kan ada ini ya, ada sejarah, kemudian ada apa lagi? Geografis, kemudian ada lagi wisata. Nah, ini kan kita bisa membuat atau mengimajinasikan dalam satu halaman website itu berarti kurang lebih ada 3. Pertama sejarah, kemudian geografis, kemudian wisata. Ya, itu ya tema besarnya, tiga artikel. Nah, berarti kita bisa menuliskan di bagian sini ya, teman-teman, untuk di bagian sejarah. Kita berikan artikel. Seperti ini. Terus berakhirnya di mana? Berakhirnya berarti ketika selesai membahas tentang sejarah, teman-teman. Nah, berarti dia selesai di sini. Di sini. Sorry. Tadi kan udah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian geografis ini kita mulai lagi elemen artikelnya. Berakhirnya sampai dengan di bagian sejarah. Geografis. Oke, kemudian untuk wisata sama teman-teman ya. Jadi kita berikan elemen artikelnya. Kemudian sampai dengan selesai bagian wisata, berarti paling bawah ya. Sebelum footer berarti. Karena ini masih di bagian elemen tadi. Ini seperti ini. Oke, dan sepertinya coba kita rapihkan deh. Kalau ini sampai dengan ini kita masukkan seperti ini teman-teman, biar bisa kelihatan berpasangannya ya. Ini sampai ke sini, salah pencet. Sampai sini kita masukkan. Ini sampai dengan semuanya, sampai terakhir kita masukkan. Nah, ini saya coba rapikan dulu ya. Kemudian ini H2, oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk aplikasi dari elemen artikel. Oke ya. Kemudian kita akan masuk ke elemen apa tadi tuh? Setelah artikel, sebentar saya buka dulu. Setelah artikel aside. Nah,
Aside itu berarti kita akan membuat kalau nanti sudah diatur ya, itu ada di bagian kanan dari kolom main. Jadi nanti seperti layout yang sebelumnya yang saya sampaikan sebelumnya, aside itu kolom kecil apa namanya, setelah main itu kan memuat artikel ya, kemudian di sampingnya itu ada kolom kecil. Nah nanti endingnya seperti itu. Kemudian untuk aplikasinya berarti untuk site-nya itu, sebentar saya, berarti di bagian bawah sebelum apa namanya, oh ya tadi itu lupa ya, belum dikasih main ya teman-teman ya. Oh iya. Oh kemarin itu yang min itu sebelah sini kali ya. Tapi nggak ada juga. Di sebelah. Oh ya, bukan yang ini, tapi yang email apa namanya, file satunya lagi. Oke. Saya tambahkan elemen main dulu deh. Biar nanti tidak lupa, berarti di bagian sini sampai dengan sebelum body. Main, kemudian sampai sebelum slash footer, bukan slash footer tapi sebelum footer, sebelum membuka footer ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini harus masuk lagi ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, balik lagi teman-teman, kita akan mengaplikasikan dari elemen aside tadi ya. Aside itu kita masukkan atau kita berikan di bagian mana ya kira-kira ya? Berarti kira-kira itu nanti letaknya setelah artikel berarti ya. Oke. Kita masukkan setelah slash artikel paling terakhir berarti. Nah berarti di sini. Nah aside. Apa yang dimasukkan di aside ini sebenarnya ini suka-suka kita aja ya, tapi saya coba buat strukturnya di aside itu nanti ada artikel ya. Di aside itu nanti akan ada sedikit artikel atau paragraf ya. Artikel, kemudian di dalam artikel itu nanti kira-kira akan kita di dalam artikel itu ada header, kemudian ada kita buat header, kemudian figur. Oh ya, kita kan sudah belajar elemen figur ya. Oke, kita buat ada header, kemudian figur. Di sini kita buat header, kemudian nanti ada figur. Oke, kurang lebih seperti ini. Teman-teman ikutin aja dulu ya. Kemudian di bagian header itu kita berikan heading 2. Kota Bandung. Di bagian header ini kita berikan H2 Kota Bandung. Kemudian apalagi ya? Paragrafnya Kota Kembang, Paris Van Java. Ini ada paragraf. Kota Kembang Paris Van Java. Oke, kemudian di bagian figur
Di bagian figur itu ini nanti kita buat image ya. Ini nanti ada IMG seperti ini dulu deh. Nanti kita akan lengkapi. Kemudian ada kita berikan keterangan di di image-nya nanti itu dengan vCaption. Ini kita berikan lambang gitu aja, lambang dari image-nya nanti ya. Oke, ini adalah penggunaan dari aside ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari sini sampai /aside, posisinya ada di pas /artikel bagian terakhir sebelum penutupan /main, seperti itu ya. Oke, kemudian setelah aside kita akan mengaplikasikan section. Section itu seperti penjelasannya tadi ya teman-teman. Jadi kurang lebih elemen section ini bisa digunakan pada elemen artikel. Nah, yang memiliki struktur yang itu subnya. Nah, coba kita perhatikan yang ada subnya itu kan di bagian wisata ya teman-teman. Jadi kita akan tambahkan atribut section ini di bagian artikel wisata. Ya, di bagian artikel wisata. Nah, di sini kita buat seperti ini aja teman-teman. Section, kemudian berakhirnya di mana penutupnya ini, kita buat penutupnya itu berarti di satu paragraf ya, paragraf wisatanya sebelum dia masuk ke farmhouse Lembang. Nah, berarti di sini teman-teman sectionnya itu berakhir. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sebelum H3 itu kita buat section baru lagi. Seperti ini. Kemudian berarti sampai dengan di bagian paragraf dari farmhouse. Di bagian sini ya. Oke, kemudian sebelum observatorium sama kita buat section. Kemudian di sampai sebelah sini. Nah, kurang lebih untuk aplikasi sectionnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita di bagian artikel untuk wisata itu kan ada subnya wisata, itu ada subnya farmhouse sama observatorium. Ini bisa kita pakai dengan sectionnya. Berarti section itu ada di dalam artikel. Nah, silakan teman-teman tambahkan apa yang saya lakukan hari ini ke file project kita sebelumnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, silakan disimpan dan saya cukupkan video hari ini. Silakan dipelajari teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang tiga elemen yang kita pelajari tadi: artikel, section, dan aside. Terima kasih teman-teman sudah belajar bareng saya di channel Pembelajar TV, dan kita akan lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.